teman-teman investor, ketemu lagi di Triple C, Cerdik Cari Cuan, satu tayangan edukasi mengenai pasar modal. Kali ini aku masih bersama Ahmad Fahmi, seorang mahasiswa dan investor muda. Selamat sore, Fahmi. Sore, apa? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabar? Baik, kita masih akan bahas konglomerat, emiten-emiten yang terafiliasi dengan konglomerat. Ya. Iya. Saya pikir kemarin sudah habis ya, ternyata masih ada. Masih ada Bapak. Ya, Masih ada betul. beberapa nama, dan yang mau kita bahas ini termasuk legend sebetulnya ya. Oh, wow. Termasuk legend di Indonesia, yaitu sepak terjangnya dari konglomerasi Mokhtar Riyadi. Oke. Jadi kalau lihat Mokhtar Riyadi ini termasuk legend ya dalam berbagai bisnis yang kita lihat masih eksis sampai di generasi keduanya yang sekarang di tangan Pak James Riyadi kan sekarang. Nah, dan sosok ini menarik karena dia punya sejarah panjang, termasuk orang yang bertangan dingin dalam menangani beberapa bank. Betul. Walaupun posisinya keluar masuk ya. Jadi Pak Mokhtar Riyadi ini tercatat pernah masuk di BCA, awal-awal BCA itu beliau yang bertangan dingin menangani itu, terus punya bank sendiri namanya Lipo Bank. Betul. Dan sekarang pun konglomerasinya masih punya, walaupun mungkin banknya tidak terlalu besar ya. Oke. Kita akan bahas, jadi kalau kita lihat emiten ya yang tergabung dalam grupnya Lipo itu cukup banyak ya. Jadi betul. kalau data di Stockbit itu mencatat ada 14 ya. Emiten-emiten yang terafiliasi secara langsung dengan Lipo. Nah, sama dengan beberapa konglo yang lain, dia juga punya induk yang listing di bursa gitu ya. Jadi ini hampir kayak Astra gitu ya. Kalau kemarin kita bahas Saratoga, terus sebelumnya kita bahas Indofood dan sebagainya gitu ya. Jadi ini sama, jadi dia punya induk yang pertama itu adalah Multipolar ya. Dan ini IPO-nya udah lama banget ya. Kayaknya kamu belum lahir ya. Karena dia IPO pada tahun 1989. Perusahaannya sendiri berdiri pada tahun 1975. Nah, sebagai induk dia memang mengawali sebagai perusahaan retail elektronik, tetapi kalau kita lihat sekarang dia merupakan induk dari banyak unit bisnis, termasuk misalnya Matahari Department Store, PT Gratia Prima Indonesia, terus Matahari Graha, terus Firstmedia, dan mereka ini juga sudah TBK semua. Nah, kalau kamu melihatnya sendiri, MLPL ini sekarang seperti apa? MLPL ini kan kemungkinan besar karena tadi betul dikatakan Bapak, macam kayak INDF, macam kayak ada di Cuan, juga yang jadi holding investmentnya dari berbagai macam konglomerasi. Jadi PRPT lah ya gitu. Ya, PRPT, Pak Prajogo itu kan. Saratoga kemarin juga. Jadi memang kalau yang namanya holding investment itu akan lebih banyak menghasilkan keuntungan atau revenue setiap periodenya itu melalui entitas anak usahanya masing-masing. Jadi sekarang mungkin kita bisa melihat bagaimana anak usaha dari MLPL ini, anak usahanya apakah cukup baik sampai sekarang, cukup bisa menghasilkan revenue di setiap periodenya baik, atau bahkan malah sebaliknya seperti itu. Kalau kita melihat secara sekilas, jadi di sini kan cukup banyak subsidiary companies-nya ya yang dimasuki oleh Multipolar ini. Salah satunya juga yang nantinya kita bahas lebih lanjut yaitu Matahari, kemudian Hypermart, kemudian ada juga di pengembangan properti gitu ya, Siloam. Itu semua dimasuki oleh holding investmentnya sendiri. Kalau kita melihat secara sekilas, apa yang tadi sudah disebutkan itu cukup memiliki track record yang mungkin juga cukup baik sampai sekarang ini. Jadi MLPL ini akan nantinya lebih pergerakan sahamnya, kemudian juga pembagian secara dia punya keuntungan itu bahkan harus melihat dulu subsidiary companies-nya kayak gitu. Jadi memang pergerakannya terutama untuk kinerja ya, kinerja keuangannya sangat didominasi oleh kinerja dari anak-anak perusahaan yang di bawahnya. Betul.
Dan pendapatan dia memang pendapatan tahunan ya kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini mungkin dari pergerakan sahamnya sendiri ya Pak ya. Kalau kita melihat 1 tahun ke belakang ini sideways bisa dibilang ya, nggak ada penurunan, nggak ada kenaikan yang signifikan. Cuman memang hanya pada saat kondisi tertentu market merespon ketika memang ada entitas anak usaha yang mungkin memiliki corporate action atau juga memiliki tersandung masalah atau bagaimana yang mengakibatkan awareness dari masyarakat atau awareness dari market ini bisa memberikan respon ke MLPL itu sendiri. Mungkin juga ada suatu kayak mungkin dulu ya Pak ya, zamannya Meikarta. Meikarta itu kan sempat booming sekali kan, harus mengembalikan dananya juga ke masyarakat atau bagaimana. Iya, ada permasalahan lah antara perusahaan. Jadi naik turunnya MLPL ini bisa dibilang harus mengikuti juga entitas anak usahanya kayak gitu. Oke, itu kalau kita lihat induknya ya. Ya. Nah, kita nanti akan bahas beberapa emiten-emiten yang menjadi anak perusahaan dari MLPL. Gitu. Jadi kita akan bahas, dan beberapa itu kan merupakan nama-nama yang sangat familiar ya, sangat familiar. Sering kita jumpai setiap hari gitu ya, dan banyak digunakan oleh masyarakat gitu ya. Baik teman-teman, Triple C jangan kemana-mana, masih tetap di Triple C Cerdik Cari Cuan. Masih di Triple C, Cerdik Cari Cuan, dan kita masih membahas emiten-emiten dalam grup bisnis LIPO. Kita tadi udah bahas holdingnya MLPL ya, dan kita akan bahas 2 emiten yang bergerak di sektor retail, dan ini menjadi brand yang sangat familiar ya. Oh ya. Kalau kita melihat ada hypermart, supermarket berdiri di kota gitu ya, mungkin medio 2000-an gitu ya, 2000-an ke sini gitu. Siapa tidak mengenal Matahari dan Hypermart gitu ya. Termasuk kalau kita lihat di Kota Malang itu kan juga ada. Jadi biasanya kalau ada mall baru, maka mallnya grup LIPO itu selalu ada lantai dasarnya adalah Hypermart. Lantai berikutnya itu adalah Matahari. Ya, betul. Nah, jadi ini sebetulnya mungkin banyak teman-teman yang belum tahu bahwa ini sebetulnya dua-duanya adalah perusahaan TBK yang merupakan masing-masing merupakan anggota grupnya LIPO. Kita bahas dulu yang LPPF. LPPF itu adalah untuk Mataharinya ya. LPPF ya, Mataharinya. Matahari. Betul. Jadi kalau kita lihat, ya, dia produknya kan lebih premium yang dijual ya. Yang dijual itu lebih premium daripada yang di MPPA. Nah, tapi kalau kita lihat LPPF ini kan juga ya brand lama ya, yang itu pokoknya dulu saya melihatnya itu orang kalau ke mall gitu kan ya, pasti nenteng belanjaan, keluarnya pakai tas Matahari itu kayak punya aura tersendiri gitu kan ya. Jadi kan ya. Habis borong nih. Ya, gitu kan, tasnya Matahari gitu kan. Itu entah dia beli produk fashion, entah dia beli produk kosmetik ataupun apa gitu. Karena memang brandnya kelihatannya memang lebih premium ya. Kalau kita lihat kinerjanya seperti apa sekarang? Tadi LPPF ya. LPPF ini kan departemen store Mataharinya gitu. Matahari juga kalau kita melihat sebetulnya punya segmentasi pasar itu bisa dibilang menengah ke atas juga Pak. Menengah ke atas, dan memang barang-barang yang di dalamnya kenapa bisa premium, dia menerima konsinyasi itu juga melalui tahapan-tahapan verifikasi yang mungkin apakah cocok ini barang itu masuk untuk ditampilkan display di Matahari atau enggak gitu. Tapi kalau coba kita melihat menelisik ke Mataharinya atau LPPF-nya ini, sebetulnya harga per sekarang ini cukup ada tren bullish dalam setahun terakhir kayak gitu.
setahun terakhir itu menguat sebesar 21%, atau mungkin bisa dibilang di awal tahun kemarin di Januari itu ada di angka kurang lebih 1.300 ya, 1.300, kemudian sekarang ada di angka 1.700. Jadi menguat sebesar 21,4%. Kayak gitu. Di tengah maraknya belanja online ya? Betul, di tengah maraknya belanja online. Cuman yang kita jadikan pelajaran juga, Matahari sebetulnya cukup juga memiliki apa ya, dia juga bisa berhasil menggeser ke online store-nya juga karena memiliki website matahari.com. Iya. Jadi waktu marak-maraknya .com dan belanja online, saya ingat itu dia punya iklan yang kemudian dia punya toko online store-nya gitu. Betul. Loh. Juga online store. Betul. Dan juga bisa waktu COD. itu belum ada kayak Tokopedia atau Shopee, itu belum ada. Gitu. Betul. Dia sudah punya gitu loh. Toko online gitu. Betul. Itu mungkin adaptasi yang bisa dibilang cukup baik dari Matahari Department Store atau LPPF untuk bisa nantinya bersaing sama tadi e-commerce lainnya gitu. Tapi juga di e-commerce lainnya Matahari juga punya store di dalam situnya, store-nya gitu. Jadi kalau kita lihat sebagai brand yang lama, dia juga beradaptasi dengan teknologi juga ya. Betul. Nah, betul. Yang kedua, dia punya brand yang juga tidak kalah terkenal di kalangan ibu-ibu karena memang lebih banyak menjual kebutuhan rumah tangga, yaitu adalah Hypermart. Betul ya. Kita lihat itu kan kalau ada mall baru pasti bawahnya itu ya Hypermart. gitu Investmentnya biasanya ya. Dulu kan kalau Hypermart terus kompetitornya Carrefour. Ya. Sekarang Carrefour sudah nggak ada. Carrefour mungkin sekarang sudah berdiri sendiri ya, Transmart gitu ya. Ya, maksudnya kalau Pamer lah mungkin ya. Nah, sementara Hypermart itu kan masih eksis ya kalau kita lihat ya. Betul. Ya itu. Hypermart kalau sekarang kan kita coba bergeser ke MPPA-nya ya. Di MPPA. Jadi Hypermart itu kode sahamnya adalah MPPA. Matahari Putra Prima ya gitu. Kalau Matahari tadi LPPF, kalau Hypermart itu MPPA. Mungkin tadi juga sempat tertinggal juga LPPF ini salah satu kalau kita invest di sana itu dividennya cukup besar, Pak. Cukup besar ya. Termasuk saham yang banyak direkomendasikan oleh analis kalau memburu dividen. Betul. Dividen yieldnya aja 17, sekian %. Wow. Cukup tinggi makanya salah satu anak usaha dari Lipo Group yang disarankan untuk bisa mencari dividen di salah satu anak usahanya itu di LPF gitu. Terus kalau kita bergeser ke MPPA ini dari 1 tahun ke belakang mungkin bisa dibilang di papan pengembangan Pak ya Mas Ian ya. Karena gerakan sahamnya sendiri masih di under 100 ya, sempat menyentuh MPPA-nya? Ya, di MPPA-nya ini, di Hypermart-nya. Jadi sempat juga menyentuh di angka 50. Cuma kalau kita lihat di sini memang karena kembangannya dibilang ini saham bisa banyak digorengnya sama market maker. Jadi kalau kita melihat dari historical chart-nya itu sangat-sangat volatil. Jadi istilahnya mungkin bagi teman-teman yang hobi untuk scalping, ya mungkin bisa jadi salah satu alternatif kalau memang concern di saham-saham yang market cap-nya kecil seperti ini dan juga memiliki mentalitas untuk bisa memburu cuannya dari pergerakan saham yang volatil kayak gini. Itu. Tapi kalau kita melihat dari valuasinya sebetulnya sudah cukup tinggi, PBV-nya saja sudah menyentuh angka 13,9 dan juga PER-nya mungkin di sini tertulis minus ya, minus 6,6 dengan market cap yang tadi bisa dibilang kecil, masih di bawah 1 triliun, yang kurang lebih 800 M market cap-nya. Jadi cukup riskan untuk teman-teman yang masih pemula. Jadi mungkin bisa silahkan mengganti, kalau yang masih pemula bisa coba di skip dulu seperti ini. Tapi kalau memang bisa bertahan dengan mental yang dipunyainya, coba bisa untuk jadikan objek pembelajaran dari MPPA ini. Gitu. Ini tuh Pak. Oke. Baik teman-teman, kita sudah bahas 3 saham dari grup Lipo. Jangan kemana-mana, tetap di Triple C Cerdik Cari Cuan.
Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio, balik lagi sama aku Tasya Kristi di program Jajal Kuliner. Jajal Kuliner. Jajal Kuliner, program yang ngajak kamu keliling cari makanan enak, terjangkau, bikin kenyang, dan pastinya bikin ngiler juga. Teman-teman, kita masih di Triple C dan saya masih bersama Ahmad Fahmi. Kita hari ini lagi bahas emiten-emiten yang masuk dalam grup LIPO. 3 saham sudah kita bahas dan kita masih ada beberapa saham lagi ya yang ingin kita ulas. Jadi tipologi konglomerat kalau kita lihat kemarin dia punya bisnis keuangan. Dia juga kadang masuk ke pertambangan atau perkebunan. Nah, cuma LIPO ini kelihatannya selain retail, dia juga punya emiten-emiten yang bergerak di bidang properti. Ada beberapa ya, ada LIPO Karawang, terus LIPO Cikarang, gitu ya. Dan kelihatannya emang yang dia bidik adalah daerah-daerah industri ya, kalau kita lihat ya. Tapi kita mau bahas, dua-duanya sudah TBK teman-teman, kita mau bahas yang LIPO Karawaci ya. Karawaci. Atau kode sahamnya adalah LPKR ya. Ini juga emiten yang cukup lama kelihatannya di bursa kita ya, di bursa kita cukup lama gitu ya. Dan kalau kita lihat memang pengembangan properti perumahan-perumahan di grup LIPO cukup masif juga ya. Nah, kalau kita lihat untuk yang Karawaci ini seperti apa? Kalau Karawaci mungkin bidikannya dari dulu Pak Mukhtar Riyadi, terus kemudian dilanjutkan oleh Pak James Riyadi ya. Kenapa pada akhirnya memilih Karawang, kemudian Cikarang untuk dijadikan salah satu basis propertinya, karena disitulah tempat industri itu berkembang di Indonesia gitu. Salah satunya sampai sekarang yang kita terkenalkan ada industri di Cikarang, industri di Karawang, dan tempat-tempat di sekitarnya itu banyak sekali yang namanya transmigrasi orang dari desa berburu kerja ke sana, kemudian juga pada akhirnya mencoba untuk bertempat di sana supaya bisa lebih dekat dengan tempat kerjaannya kayak gitu. Ya, mungkin ini salah satu kesempatan atau peluang yang memang dilirik oleh konglomerat tersebut dan pada akhirnya membentuk sebuah perusahaan yang dinamakan LIPO Karawaci dan sekarang ini juga terdaftar di Bursa Efek yaitu dengan kode saham LPKR. Kalau kita melihat sebetulnya Pak ya, IPO-nya cukup lama juga, dia tahun 1996. Berarti kan sudah 30 tahun sekarang ya. 29 tahun sekarang 29 tahun ya di IPO. Dan kelihatannya memang sebagai konsep perumahan dia mengembangkannya itu terpadu ya. Jadi ada perumahannya, terus kemudian dia ada mallnya di situ gitu ya. Terus ada bisnis di rumah sakit termasuk pemakaman. Yang Diego Hill itu, San Diego Hill ya, itu masuk ke LPKR ya. Ini kalau aku baca di IDN Times itu, jadi dia proyeknya ada LIPO Village, LIPO Cikarang, Tanjung Bunga, Royal Serpong Village, San Diego Hill Memorial Park, terus kemudian kalau rumah sakit di situ ada Siloam, LIPO Mall, termasuk hotelnya itu adalah Arya Duta. Jadi kelihatannya itu brand-brand di bawah LPKR gitu. Jadi kelihatannya memang yang dia bidik itu satu kawasan ya. Ya kota tersendiri lah yang di situ tuh sudah ada perumahannya, terus ada sarana belanjanya, terus kesehatan gitu ya. Dan semuanya lebih banyak didominasi oleh grup LIPO sendiri gitu kelihatannya. Ya mungkin tadi visionnya dari Pak James Riyadi yang sekarang untuk yang generasi selanjutnya dari Pak Mukhtar Riyadi itu kan mengembangkan juga integrated smart city mungkin ya. Oke. Smart city. Jadi ya kalau kembangannya di Malang itu kan ada juga percontohannya di Villa Bukit Tidar. Dalam juga ada mall, terus kemudian ada juga fasilitas kesehatan, olahraga dan sebagainya sudah terintegrated, rapi. Jadi untuk cash flow-nya dari berbagai macam yang ada di dalamnya itu cukup menjanjikan karena ya
membidik pasarannya orang-orang yang ada di dalam situ gitu. Itu sekarang ini yang kita bahas dari ilmu Kacawaci gitu, dekat Smart City. Tapi kalau kita sekarang ya Pak ya, melihat dari harga saham sebetulnya sedikit mirip sama MPPA. Jadi memang kalau untuk bagi pemula kurang disarankan, karena memang ini market cap-nya juga sebetulnya bukan dibilang kecil, tetapi kalau secara dia punya harga sekarang di papan pengembangan itu dia masih di under 100 dan cukup sering kali dijadikan oleh market maker itu objek untuk dia menggoreng saham kayak gitu. Oke. Jadi kurang direkomendasikan untuk pemula untuk belajar seperti itu ya Pak ya. Karena yang tertera di sini secara valuasinya sebetulnya cukup rendah, di PBV-nya 0,2 karena market cap-nya 6,2 triliun dengan total asetnya 49, sekian triliun, itu cukup sangat-sangat dibilang sangat rendah, under value. Under value cuman karena ini sering kali jadikan objek gorengan saham oleh market maker, jadi kurang direkomendasikan seperti itu. Jadi walaupun secara model bisnisnya itu sebenarnya bagus banget ya. Ya, betul. Karena itu satu kawasan yang terintegrasi gitu. Nah, kita akan bahas satu lagi yang sama lah ya. Polanya sama, apalagi kalau kita lihat Pak Montariati itu besar di dunia finansial juga gitu. Walaupun sempat bergonta-ganti perbankan yang ditangani ya. Betul, nah, hari ini Grup Lipo itu juga punya bank sendiri, yaitu Bank Nobu ya. Jadi grup besarnya adalah Nobu. Jadi kalau kita lihat pergerakan Nobu itu seperti apa? Nobu ya. Nobu ini dalam 1 tahun terakhir kalau kita lihat sebetulnya bisa dibilang sideways. Tetapi juga mengalami juga pada setengah tahun terakhir, jadi dari bulan Juli sampai sekarang ada tren dari bearishnya. Jadi mulai ada penurunan dari angka 700, di poin 700 sekarang menjadi 500. Mungkin ada sekitar kurang lebih minus 25% ya. Minus 25%. Tetapi kalau kita melihat secara valuasinya, kalau sekarang kan harga 498 ya. Dengan valuasinya tuh PBV-nya cukup rendah. Di bawah 1 masih 0,9 kali. Kemudian PI ratio-nya juga masih sangat-sangat rendah di 7,7. Market cap-nya juga cukup bisa dibilang ini saham yang benar under value ya, karena market cap-nya di 3,7 triliun dengan PBV-nya 0,9 ya. Karena total asetnya juga lumayan besar sebetulnya 37 triliun. Ya, ini mungkin bisa dibilang kalau orang dengan konsep pemikiran adanya value investing, ya ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk dikoleksi lah ya. Ya, untuk dikoleksinya Bank Nobu ini. Seperti itu. Ya, jadi ini juga menarik ya. Kalau kita melihat bahwa perjalanan Lipo dengan Nobu ini kan juga cukup panjang ya, karena ini secara bank ini juga cukup panjang ya untuk proses kepemilikannya. Dan ini menjadi challenge sekali ya. Kita akan melihat apakah Grup Lipo bisa membesarkan Nobu ini seperti waktu pendirinya membesarkan bank-bank yang lain sebelumnya. Gitu. Ya, ada juga Bank Panin juga termasuk salah satunya. BCA. Gitu BCA. Oke. Tidak terasa teman-teman, kita sudah 30 menit membahas emiten-emiten Grup Lipo. Walaupun tidak semuanya bisa kita bahas ya. Kita bahas masih banyak lagi saja yang familiar gitu ya. Dan disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli saham. Jika teman-teman ingin membeli atau menjual sebuah saham, tetap melakukan riset mandiri. Baik teman-teman, kita sudahi dulu episode kita kali ini dan kita akan ketemu lagi di di bahasan minggu depan. Kita mungkin masih akan bahas beberapa emiten-emiten yang terafiliasi dengan konglomerat di Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam Triple C, cerdik cari cuan.